banyak bahasa asing yang masuk ke dalam forum formal. Karena kita yang disebut mahasiswa yang satu langkah lebih maju daripada masyarakat, telah lupa bagaimana cara kita mengajak dan memberitahu masyarakat. Bagaimana cara agar bahasa kita tidak bergeser, dan bagaimana cara kita untuk melestarikan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa asing. Saya di sini telah mengumpulkan dan menyimpulkan bagaimana kita cara mahasiswa, orang yang satu langkah lebih maju daripada masyarakat, dan berkewajiban untuk melestarikan bahasa Indonesia, serta berkewajiban juga memberitahukan dan mengingatkan tentang melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita dapat memperluas wawasan, ilmu pengetahuan mengenai sejarah. Kita bisa baca buku tentang awal mula bahasa Indonesia. Itu tulisan Hari Murti. Di situ bahasa Indonesia itu tercetus 1926, sebenarnya bukan 1928. Yang kedua, kita dapat meningkatkan minat membaca. Yang ketiga, dalam berbicara dan menulis, menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, mengikuti acara perlombaan, seminar, dan pelatihan mengenai bidang ilmu bahasa Indonesia. Yang kelima, mengikuti forum-forum penulisan dalam bidang bahasa Indonesia. Yang keenam, mengikuti organisasi. Yang ketujuh, mengajarkan kepada setiap generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum HMBSI tadi telah memberikan tanggapan terkait pergeseran bahasa di era pandemi, yang mana menurut beliau bahwa pengaruh pergeseran bahasa ini terlebih saat pandemi adalah media sosial yang menjadi pengaruh besar terhadap pergeseran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita masih butuh atau menginginkan tanggapan-tanggapan dari ketua umum yang lain. Jadi silakan untuk Akang Teteh para ketua umum, jika ada yang ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan. Silakan Kang Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Himadik Sastrasya Institut Pendidikan Indonesia Garut. Fenomena pergeseran bahasa itu kalau menurut saya tidak hanya di masa pandemi gitu ya. Bahkan di masa-masa seperti biasa pun pergeseran bahasa itu lumrah terjadi. Di sini saya mengutip dari Abdul Khair ya. Kalau bahwa pergeseran bahasa atau language shift adalah masalah yang menyangkut penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi akibat perpindahan dari masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain. Itu mungkin di zaman dahulu ya. Maksudnya kan dulu ada program transmigrasi dari pemerintah. Tetapi kalau sekarang tidak hanya perpindahan atau hijrah saja masyarakat itu. Betul apa yang disampaikan barusan oleh saudara saya, bahwa media sosial itu sangat berpengaruh terhadap faktor pergeseran bahasa itu. Yang pertama seperti gini, contohnya seperti ini. Misalnya ada orang timur misalnya, orang mana ya orang timur. Nonton salah satu YouTuber Indonesia yang terkenal itu, yang biasa dengan jargonnya siap gitu. Biasanya kan kalau menyapa penontonnya itu welcome back to my channel, jangan lupa di subscribe, like, dan komen gitu. Menurut saya itu juga sangat faktornya itu sangat berpengaruh kayak gitu. Bahkan lambat laun karena dia itu sering atau terlalu memuja dan menganggap orang itu keren, bahkan sampai dituruti mulai dari gaya berbusananya, gaya kesehariannya, sampai pada saat yang kita sekarang bahas itu pergeseran bahasa sampai bahasanya itu sendiri. Tetapi ya itu kan kalau pergeseran bahasa dengan bahasa asing atau bahasa yang tidak kenal. Tetapi kalau menurut saya, kalau faktor pergeseran bahasa itu disebabkan karena kita terlalu cinta terhadap bahasa daerah kita sendiri atau disebut dengan istilah
ilmunya itu alih kode dengan bahasa daerah sendiri, itu saya rasa setuju saya tidak terlalu keberatan gitu. Karena secara tidak langsung apabila kita apalagi sedang berada di forum gini kan, tidak nanti bukan hanya orang Jawa Barat saja kan, ada dari Jawa Tengah. Misalnya kalau saya berbicara atau campur kode dengan bahasa daerah saya sendiri, secara tidak langsung kita itu sudah mengenalkan bahasa daerah kita sendiri terhadap orang lain. Atau istilah Sundanya itu ngamumule bahasa sorangannya, itu bahasa Sunda. Yang jadi permasalahan itu kalau pergeseran bahasa itu dicampur kodekan dengan bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahasa yang lainnya. Apalagi kan perempuan itu sekarang lagi musim atau sedang rame-ramenya nonton Korea aja. Annyeonghaseyo ya kayak gitu. So, di daerah saya juga tidak hanya orang-orang dewasa itu yang sudah mengerti bahasa asing sedikit demi sedikit itu. Annyeonghaseyo. Bahkan keponakan saya pun sudah jago berbicara seperti itu karena terlalu sering menonton drama Korea melalui media YouTube seperti tadi ya. Berdasarkan kasus yang kita bahas, yaitu fenomena pergeseran bahasa, maka timbullah pertanyaan dari diri saya sendiri. Apakah masyarakat kita cenderung tidak bangga atau tidak memiliki rasa kebanggaan terhadap bahasanya sendiri? Mengapa bisa demikian? Itu masih pertanyaan ya, bukan saya. Mengapa bisa demikian? Apakah kita itu harus menguasai bahasa asing terlebih dahulu agar disebut keren atau gaul? Itu kan menjadi bukan hanya pertanyaan dari diri saya sendiri, tentu mungkin pertanyaan dari teman-teman semua. Tren penggunaan bahasa asing yang berlebihan, kalau menurut saya itu merupakan suatu dampak dari westernisasi budaya. Dalam istilah ini adalah bisa disebut kebudayaan dari negara-negara barat atau negara-negara maju masuk ke dalam kebudayaan negara-negara berkembang. Nah, salah satunya itu bahasa itu sendiri ya. Di zaman sekarang, salah satu pintu yang menjadi jalan masuknya kebudayaan asing atau bahasa asing itu sendiri ke Indonesia itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah melalui media sosial. Itu salah satunya. Timbul sesudah tadi ada pertanyaan apakah masyarakat kita khususnya para remaja tidak bangga terhadap bahasanya sendiri, itu mungkin nanti menjadi pertanyaan umum ya. Maka timbullah kembali mungkin mengapa harus mencintai bahasa Indonesia? Mengapa harus mencintai bahasa Indonesia? Yang pertama itu karena yang pertama itu bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang sedang diajukan untuk menjadi bahasa internasional di daerah ASEAN. Nah, syarat-syarat sebuah bahasa menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa Indonesia itu ada beberapa syarat. Yang pertama, bahasa itu harus digunakan dalam bidang diplomasi atau perdagangan internasional. Yang kedua, gramatikalnya atau struktur kebahasannya itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Terus, yang keempat, tinggi budi dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya.
yang kelima, masyarakat itu sendiri harus mempunyai rasa percaya diri terhadap bahasanya sendiri. Nah, itu mungkin beberapa syarat agar sebuah bahasa menjadi bahasa internasional. Yang kedua, mengapa kita harus mencintai bahasa Indonesia? Adalah di saat kita sedang menghadapi krisis atau fenomena pergeseran bahasa, tidak kita sangka bahwa di belahan dunia yang lain atau negara-negara yang lain sedang berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya seperti negara Jerman, negara Australia, negara Jepang, Ukraina, dan masih yang lainnya. Bahkan saking mereka antusiasnya untuk belajar bahasa Indonesia, sampai-sampai dimasukkan ke dalam mata kuliah atau mata pelajaran. Itu. Yang ke masih ada waktu? Untuk tadi tanggapan dari Kang Taufik sebenarnya sudah sangat-sangat gitu ya, sangat cukup sangat menggugah gitu, dan pendapatnya cukup mewakili tentang beberapa pergeseran bahasa Indonesia. Namun kita skip dulu ya kan, kita jeda dulu untuk tanggapan dari Akang. Ya, baik. Kita boleh nanti kita berdiskusi lagi di submateri selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Kang Taufik bahwa pergeseran bahasa Indonesia itu tidak hanya melalui media sosial seperti yang dikatakan Kang Alamsyah tadi. Namun ada beberapa masyarakat yang cinta terhadap bahasa daerahnya itu, kedua-duanya bisa melestarikan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, itu tanggapan dari Kang Taufik tadi dari Institut Pendidikan Indonesia, dan kita masih ingin mendengarkan tanggapan lain dari Akang Teteh, dari Ketua Umum yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, masih tetap pada topik bahasan terkait pergeseran bahasa di masa pandemi. Jadi silakan untuk Akang Teteh, mungkin saya persilahkan jika ada yang ingin memberikan tanggapannya terkait topik bahasan pergeseran bahasa. Boleh, Kang? Saya boleh. Halo. Halo. Ya, Kang Ahmad terlebih dahulu mungkin ya. Kang Ahmad, silahkan. Kang Ahmad dari Himadik Sastrasia IKIP Silawangi, silahkan Kang. Halo. Ya, silakan Kang Ahmad. Terdengar cukup Kang. Silahkan Kang. Baik, sepertinya masih ada gangguan teknis ya untuk Kang Ahmad. Nanti Kang Ahmad boleh di submateri selanjutnya ataupun di diskusi-diskusi di nanti setelah ini. Mungkin tadi saya persilakan kepada Kang Muhammad Ervani, kalau tidak salah ya Kang ya, dari Universitas Trunojoyo Madura. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahfani dari Universitas Trunojoyo Madura. Sebuah kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan kawan-kawan HMP PBSI adalah nasional bahkan ini ya. Nah, saya terkait pergeseran bahasa Indonesia. Saya akan menanggapi umum terlebih dahulu karena memang sepakat dengan argumen dari siapa barusan, Akang barusan yang mengatakan bahwa pergeseran bahasa itu hanya terjadi di masa pandemi. Di luar pandemi, sebelum pandemi pun hal lumrah seperti itu. Nah, menurut saya demikian. Menurut saya terdapat dua faktor yang menyebabkan sebuah bahasa atau khususnya bahasa Indonesia itu, karena
penggunaan bahasa asing dianggap lebih gaul seperti itu, dianggap lebih mewakilkan komunikasinya sendiri. Itu yang pertama. Demikian karena banyak dari khususnya yang tidak mengetahui padanan istilah dari istilah asing yang muncul yang akan kita komunikasi di Indonesia itu kita jarang mengetahui. Terutama jika dikaitkan di masa pandemi ada yang namanya hand sanitizer, ada yang namanya nah itu apa sih istilahnya seperti itu. Kita tarik lagi, kita cari lagi padanan istilahnya itu seperti hand sanitizer, itu penyanitasi tangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama ketidaktahuan kita terhadap. Yang kedua karena emang dianggap gaul seperti itu. Dianggap sebagai ketika kita menggunakan bahasa asing, level kemampuan diri kita akan meningkat. Itu yang pertama. Kedua karena pengaruh masuk media sosial. Saya akan menanggapi lebih dulu karena memang menurut saya urgent dari faktor lingkungan. Kita berkomunikasi. Tadi dari tuan rumah sendiri menyebutkan bahwa komunikasi misalnya ada diksi atau kata kenapa nggak langsung saja menyebut yang mana tuh? Nah, sekali lagi kemudahan berkomunikasi begitu. Terutama saya punya orang dari teman-teman Jabodetabek seperti itu yang ketika berkomunikasi rada dicampur adukan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti which terus apa lagi ya Bang. Nah itu dianggap kemudahan berkomunikasi sehingga komunikasi yang disampaikan ya mudahnya betul mungkin. Nah padahal itu hal yang salah. Terus tadi ada the great love apa tadi. Nah padahal kan masih banyak bahasa Indonesia atau kata-kata yang dapat disusun ungkapan tersebut. Nah, faktor lingkungan ini menurut saya memang sangat penting dalam pergeseran bahasa Indonesia. Terus selanjutnya faktor lingkungan juga. Ya, lah coba deh kita begini di sekitar kita sendiri. Coba deh lihat keset kita. Tulisannya masih welcome. Kenapa nggak selamat datang? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan bahasa itu ada itu dari hal-hal kecil merambat akhirnya jadi besar seperti itu. Jadi yang dapat saya simpulkan pertama karena kurangnya pengetahuan tentang istilah-istilah asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua karena komunikasi dan yang ketiga karena faktor lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Muhammad Ervani dari Universitas Trunojoyo. Tadi sudah memberikan tanggapan masih terkait pergeseran bahasa. Dan selanjutnya Kang Agung dari Kang Agung Nuryanto dari IAIN Nurjati Cirebon. Mungkin ini masih terkait tadi pergeseran bahasa itu kan tadi sudah disampaikan dari beberapa pendapat bahwa pergeseran bahasa itu bisa jadi karena pengaruh bahasa asing. Nah, untuk Kang Agung Nuryanto tersendiri tadi sudah memberikan fitur raise hand. Bagaimana pengaruh bahasa asing yang saat ini mungkin sudah masuk dalam forum-forum formal seperti webinar dan sebagainya. Silahkan mungkin Kang Agung Nuryanto dari Ketua Umum Hima IAIN Nurjati Cirebon untuk memberikan tanggapan terkait masuknya atau pengaruh bahasa asing yang sudah masuk pada forum-forum formal seperti webinar dan sebagainya. Terima kasih.
Sebelumnya, perkenalkan saya dari Himabi IAIN Syah Nurjati Cirebon. Salam kenal untuk kawan-kawan semua. Menanggapi yang tadi awal mengenai pergeseran bahasa, sejatinya bisa kita simpulkan bahwasanya memang dari awal itu faktor terbesar itu ialah, mohon maaf sebentar. Ya, faktor terbesar itu yang pertama dari kitanya sendiri ya, dari masyarakat umumnya sendiri. Memang yang namanya pergeseran bahasa itu jika dikatakan hanya ketika pandemi, saya rasa saya kurang setuju. Karena kenapa? Memang dari sebelum masa pandemi juga bahasa kita sendiri memang sudah banyak mengalami pergeseran ya, apalagi di masa pandemi. Kenapa di masa pandemi? Karena di masa pandemi sendiri kita dituntut untuk melakukan tatap muka secara virtual, online dan sebagainya. Karena kenapa? Mengenai apa ya? Perubahan-perubahan pada bahasa itu sendiri kan kita biasanya, karena yang pertama faktor intinya itu kita kurang loyal dengan bahasa kita sendiri gitu. Betul tadi yang dikatakan rekan-rekan yang awal tadi, bahwasanya kayak semacam tulisan-tulisan bahasa asing gitu masuk ke kita gitu, itu benar sekali. Dan mengenai bagaimana solusinya ya, menurut saya kita sebagai mahasiswa di Indonesia dan terutama apalagi jurusan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia gitu, kita benar-benar harus memperkenalkan bahasa kita sendiri yang pertama. Terus yang kedua, kita sudah ada yang namanya sistem BIPA gitu, bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan memang sudah banyak di negara-negara lain, bahkan universitas di negara lain yang sudah mengangkat bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua, dan benar sudah masuk pada mata kuliah dan sebagainya. Bahkan dari kesenian-kesenian di Indonesia sendiri sudah banyak yang menjadi seperti UKM-UKM di universitas di luar sana gitu. Perihal menanggapi ketika di webinar atau apapun itu, banyak sekali bahasa-bahasa asing yang masuk, seperti istilah-istilah asing, mungkin itu bisa disebut dengan apa ya? Bukan pergeseran ya. Karena sejatinya pergeseran itu ya, kita jika memang dari kitanya sendiri, masyarakat di Indonesia sendiri itu kurang loyal dengan bahasa kita sendiri gitu. Dan betul yang tadi, kita tidak tahu apa itu artinya dan itu segala macam. Makanya kebanyakan karena kita sebagai manusia kan biasanya senang gitu dengan hal-hal baru, apalagi dengan bahasa yang notabene-nya kita sebagai pendengar gitu. Kayak contohnya misalkan dengan kata-kata guys gitu aja tuh, ya kita sering gitu mendengar bahwa dari kita, apalagi mahasiswa juga banyak gitu yang sering berbicara mengenai hello guys dan sebagainya. Dan itu patut kita siasati, bahwasanya kita sebagai mahasiswa ya, apalagi sebagai jurusan mahasiswa bahasa Indonesia sendiri, harus benar-benar bisa memperkenalkan bahasa dari Indonesia itu sendiri. Jangan sampai kita termakan oleh bahasa-bahasa asing itu. Mungkin untuk barangkali ada dari rekan-rekan yang lain bisa menambahkan lagi mengenai ketika di webinar atau semacam seminar itu banyak sekali bahasa-bahasa asing yang masuk. Saya silakan gitu. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Agung Nuryanto dari Himabi IAIN. Tadi sudah mengulas juga terkait pengaruh atau masuknya bahasa asing pada forum-forum formal seperti webinar. Nah, selanjutnya kita masih terus membutuhkan informasi ataupun tanggapan lain. Selanjutnya tadi sempat tertunda ya karena beberapa koneksi. Jadi saya persilahkan kembali kepada Kang Ahmad. Kang Ahmad. Ya, baik. Ya, silakan Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafaiji. Saya dari Himaris Trasia, IKIP Siliwangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang sudah akang-akang sebelumnya bahas mengenai fenomena ini, sebenarnya saya pun banyak yang setuju ketika bahwa bahasa itu sendiri mengalami pergeseran-pergeseran ini gak hanya dari era pandemi saat ini saja gitu. Bahwa ada statement bahwa bahasa mencerminkan bangsa dan budaya. Jadi
apa sih yang sebenarnya terjadi pada pandemi ini sehingga adanya pergeseran-pergeseran yang disebut tadi bahasa Indonesia. Mengapa COVID-19 menjadi sorotan penting bagi pergeseran ini? Dan apa yang nantinya kita diskusikan ke depannya, bahwa secara hakikat pun bahasa itu dinamis. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman, bahwa ketika bahasa itu dinamis, adanya fenomena perubahan bahasa Indonesia itu bisa aja lebih maju dengan menyesuaikan keadaan saat ini. Atau terjadi pergeseran bahasa yang menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi penggunaannya sangat menurun. Jadi ada dua kemungkinan, bisa saja bahasa Indonesia ini menjadi lebih maju dengan dinamisanya, dengan menyesuaikan dengan keadaan saat ini, atau bahkan pergeseran bahasa menjadikan bahasa Indonesia sangat menurun penggunaannya. Lalu tadi masuknya bahasa-bahasa asing dalam forum-forum webinar atau hal forum-forum yang lainnya, sebenarnya itu masuk dalam kedua kemungkinan tadi. Kita lebih paham, kita lebih menerima apa yang menjadi masuknya bahasa-bahasa asing ketimbang terdengar suaranya? Terdengar, Kang. Kita lebih menerima bahasa-bahasa asing ketimbang daripada memilih memperbanyak kosakata bahasa Indonesianya, sehingga dua pembelajaran tersebut, sehingga bahasa Indonesia kadang menjadi posisi nomor 2 daripada penguasaan bahasanya. Banyak teman-teman mahasiswa lebih banyak menguasai bahasa asing karena persaingan-persaingan di luar sana itu bukan lagi skala lokal, tapi berskala global yang mampu dan ingin menguasai bahasa asing. Sehingga ini menjadi kurang percayaan diri teman-teman atau bahkan masyarakat atau bahkan mahasiswanya pun sendiri dalam mempelajari atau menguasai bahasa Indonesia itu sendiri. Terus saya ingin memberikan penanggulangan ketika adanya mungkin penggeseran bahasa yang sangat menurun. Sebenarnya ada 4 yang bisa menanggulangi 4 bahasa ini. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengutamakan bahasa Indonesia dalam forum-forum webinar. Bahkan sudah diberi kebijakan-kebijakan seperti itu. Pemerintah harus bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat pada daerah pandemi saat ini yang waktu dulu menyebutkan bahwa pandemi ini bahasa-bahasa asing seperti lockdown, new normal, banyaklah hand sanitizer. Sehingga masyarakat pun mengambil dan memaknainya sebagai ya bahasa asing terus. Sehingga pemerintah ini berpengaruh untuk menanggulangi pergeseran ini. Lalu yang kedua, keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama untuk bisa menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ketika orang tuanya menyekolahkan anaknya sekolah yang internasional yang menguasai bahasa-bahasa asing sehingga melupakan bahasa Indonesia, terus lingkungan keluarga yang mungkin banyak menggunakan bahasa-bahasa yang ya gaul atau prokem slang gitu. Jadi faktor keluarga ini sangat mempengaruhi. Lalu yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini adalah lingkungan yang mungkin dapat pertukaran bahasa ini. Bahasa asing masuk, sehingga banyak pertukaran bahasa. Kita misalkan tadi disebut halo guys, bentuk percakapan saja menggunakan bahasa asing gitu. Jadi lingkungan masyarakat berpengaruh sangat terhadap penanggulangan pergeseran bahasa Indonesia ini. Lalu yang terakhir adalah sekolah. Nah, sekolah adalah pernyataan bahasa sebagai pengantar bagi pendidikan nasional.
atau bahasa sebagai pengantar pengetahuan. Nah, sekolah menjadi tempat yang paling memungkinkan dan paling penting untuk memunculkan dan merasakan bahwa saya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, mari berjaga bahasa juga jaga budaya, karena bahasa mencerminkan bahasa mencerminkan bangsa dan budaya. Itu saja, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih Kang Ahmad yang dari IKIP Siliwangi telah memberikan tadi pandangannya terkait pergeseran bahasa maupun pengaruh bahasa asing yang masuk ke forum formal. Nah, sebelum masuk ke tanggapan yang lain, karena kita ya ini terbatas oleh waktu, jadi untuk para ketua umum yang selanjutnya akan memberikan tanggapan, dimohon untuk memaksimalkan waktu 3 menit untuk memberikan tanggapannya seperti itu ya. Nah, terima kasih Kang Ahmad tadi sebelumnya setelah memberikan tanggapan. Selanjutnya tadi saya sudah melihat fitur raise hand dari Kang Ahmad NF, kalau itu saya Kang Ahmad Nur Fauji dari tadi Kang Ahmad Nur Fauji sudah. Selanjutnya Kang Andika Pangestu dari Ketua Umum Hima PBSI UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk memberikan tanggapannya, Kang. Baik, nanti mungkin tadi terkait pergeseran bahasa sudah lumayan kita menemukan titik terang tentang pergeseran bahasa saat ini. Mungkin untuk Kang Andika Pangestu kali ini lebih bagaimana caranya tadi walaupun sudah disinggung beberapa pendapat tadi untuk pemertahanan bahasa Indonesia itu tersendiri, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan forum-forum formal seperti tadi. Silahkan Kang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di berbagai daerah. Senang sekali saya dapat menjadi salah satu bagian dari kawan-kawan semua, dari ketua-ketua yang hebat ini, karena keterbatasan waktu untuk tadi sempat disinggung dari akang-akang semua tentang pergeseran bahasa Indonesia. Yang pertama dari dalam hal pandemi, yang selanjutnya bahasa-bahasa asing yang masuk dalam webinar. Sebenarnya dua topik ini saling berhubungan jika kita tarik kesimpulannya, karena webinar ini juga muncul ketika masa pandemi. Ketika masa pandemi ini, webinar muncul, seminar-seminar daring muncul, bahkan istilah webinar tersendiri itu masih menggunakan bahasa asing, yaitu webinar, website seminar. Hal itu terjadi karena banyak hal sudah disebutkan oleh Akang semua tadi, bisa dari masyarakat sendiri, bisa juga tadi yang sangat berpengaruh yaitu media sosial. Nah, di sini saya mencoba memberikan solusi tentang bagaimana sih untuk mempertahankan bahasa Indonesia, baik itu dalam keluarga, khususnya masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya tadi juga ya tentang solusi yang Bapak sampaikan. Menurut saya yang pertama yaitu dari pemerintah telah memberikan peraturan, yaitu mengeluarkan peraturan Presiden kalau tidak salah nomor 67 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di dalamnya sudah jelas bahwa penggunaan bahasa Indonesia di setiap komunikasi resmi, khususnya di lingkungan kerja, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Diwajibkan malah. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita bisa ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu wajib dipakai dalam pengantar pendidikan nasional atau dalam kehidupan sehari-hari.
selain bahasa Indonesia, bahasa daerah juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Misalnya dalam sekolah-sekolah dasar. Karena selama ini bahasa yang kita dapatkan, bahasa ibu, yaitu kebanyakan bahasa daerah. Selain itu, pemerintah juga sempat mengeluarkan peraturan-peraturan yang lain, yaitu terkait pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pedoman umum ini seharusnya bisa dimaksimalkan oleh kita, khususnya masyarakat. Nah, ini terkait dengan masyarakat. Solusi yang kedua, bagaimana masyarakat dapat melaksanakan atau mengaplikasikan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Memang ini suatu hal yang tidak mudah, mengingat bahwa sekarang sudah memasuki zaman yang modernisasi yang luar biasa. Masyarakat cenderung melihat ke negara-negara barat dengan beragam bahasa asing yang datang, yang digunakan. Namun kita sebagai pemuda, sebagai remaja, bisa mengambil alih atau menjadi ujung tombak sebagai penjaga bahasa Indonesia atau pelestari bahasa Indonesia. Kita sebagai masyarakat, sebagai remaja, yang pertama tentunya dalam lingkup pendidikan. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan, tanpa menggunakan bahasa asing dalam hal-hal tertentu, itu dapat secara tidak sadar dapat memberikan efek kepada orang-orang yang mendengarkan pendapat kita dalam pendidikan. Selain itu, kita sebagai remaja juga harus bisa menggunakan terlebih dahulu. Kita memang mempunyai banyak solusi di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Tapi kita juga harus menjadi contoh bagaimana menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan formal, bahasa Indonesia dalam non-formal itu seperti apa. Penggunaan bahasa asing tidak melulu tentang negatif, tapi ketika kita menggunakan bahasa asing dalam tempat yang benar, waktu yang benar, situasi yang benar, itu akan menjadi poin positif. Ketika kita dapat memaksimalkan bahasa Indonesia, kita juga menjadi remaja yang mempunyai nilai lebih sebagai bahasa Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Kang Andika Pangestu tadi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang telah memberikan tanggapan, dan tadi cukup menarik tentang bahwa bagaimana cara, ya memang sebagai pemuda ataupun mahasiswa yang notabene berkecimpung di dunia bahasa Indonesia gitu ya, yang latar pendidikannya di bahasa Indonesia, itu bisa menerapkan bahasa Indonesia ini serta menyadarkan masyarakat untuk lebih mengutamakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan tadi. Sebelumnya saya sudah melihat fitur raisen dari Kang Rahmat Subekti dari Universitas Jenderal Sudirman. Silahkan Kang Rahmat untuk memberikan tanggapan, mungkin tadi lebih mengerucut lagi terkait bagaimana sih caranya seorang mahasiswa maupun program pemerintah apa atau kebijakan pemerintah apa agar bahasa Indonesia ini sampai kepada masyarakat dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat seperti itu. Silakan Kang Rahmat Subekti untuk memanfaatkan waktu 3 menit memaparkan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Lukman. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Subekti dari Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Baik, langsung saja. Kang Lukman, tolong nanti jika terlewat batas waktu diingatkan saja. Baik. Ya. Berarti ini langsung ke solusi untuk penggunaan bahasa Indonesia ya. Untuk yang saya amati selama ini, untuk pemerintah sendiri, menurut saya sudah bisa untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia ini di kalangan masyarakat umum. Contohnya Pak Jokowi misal melakukan konferensi pers itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun Pak Jokowi ini masih kadang
membaca teks yang disiapkan. Tapi itu menurut saya tidak masalah karena itu menjadi patokan kita. Pak Jokowi menjadi contoh untuk kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian sebagai mahasiswa untuk saya pribadi ya, untuk ke lingkungan sekitar rumah saya ini termasuk di pedesaan yang masih kental dengan penggunaan bahasa daerahnya. Mungkin dari saya sendiri untuk di forum-forum misal perkumpulan RT atau perkumpulan RW yang mungkin nanti teman-teman atau saya akan ikuti, paling dari saya sendiri akan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan itu menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah sendiri. Karena jika tidak seperti itu, kemungkinan besar masyarakat akan sulit untuk menerima apa yang sudah saya sampaikan. Jadi berusaha untuk seimbang antara bahasa daerah, karena kita di daerah tersebut dan ada kewajiban untuk melestarikannya, dan juga bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatuan kita di Indonesia ini. Baik, terima kasih Kang Rahmat Subekti. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana, dan itu juga sebagai ilmu kita ya, sebagai patokan ataupun inspirasi motivasi untuk kita bagaimana cara kita saat ini di era pandemi banyak berkecimpung di dunia masyarakat sekitar, bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk menyebarkan atau memberikan gairah gitu ya, semangat untuk masyarakat sekitar agar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya tadi terlebih dahulu Kang Sahrul Ramadan. Jadi untuk Kang Teteh yang lain, mohon tunggu sebentar ya. Tadi dari Kang Sahrul Ramadan, saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya, Kang. Baik, terkait tadi. Mungkin lebih ke solusi ya. Solusi kita masih butuh bagaimana cara agar bahasa Indonesia ini bisa diterapkan di masyarakat. Baik kebijakan pemerintahnya bagaimana, maupun kita sebagai pihak mahasiswa seperti apa. Silakan, Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Ramadan dari HMJ PPIN Universitas Peradaban yang bertempat di Brebes Selatan ataupun lebih tepatnya di Bumiayu. Untuk solusi yang pertama sih, kita sebagai mahasiswa kita harus berani mempromosikan terkait bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di media sosial. Karena kita sebagai mahasiswa harus berani menampilkan ataupun menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya, yakni bahwa kita itu anak bahasa Indonesia ya harus benar-benar bangga akan bahasa Indonesia tersebut, dengan salah satu caranya yakni mempromosikan ataupun menggunakan bahasa Indonesia, baik menggunakan kata-kata, puitis ataupun yang lainnya, itu mempromosikannya menggunakan media sosial. Terus untuk yang kedua terkait pemerintah. Untuk pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan seperti tadi yang dibicarakan oleh akang-akang sebelumnya, yakni Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang bahasa, yakni harus menggunakan bahasa Indonesia atau alias melarang penggunaan bahasa asing dalam forum-forum formal ataupun forum pidato kepresidenan dan pengurus di bawah-bawahnya. Untuk cara mempromosikan sendiri terkait aturan pemerintah, yaitu mungkin bisa ketika dalam forum-forum formal, diskusi-diskusi yang diadakan oleh pemerintah ataupun diadakan oleh mahasiswa, salah satu ataupun cara yang terbaik yakni panitia ataupun ketua himpunan-himpunan yang ada di ataupun himpunan yang terkait melaksanakan acara tersebut itu mengingatkan bahwasanya bahasa Indonesia ini sudah wajib digunakan ketika dalam forum-forum nasional ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan
baik mahasiswa maupun pemerintah, supaya tujuan apa yang ingin disampaikan oleh saya ataupun ketua-ketua yang lainnya, yakni untuk memperkenalkan ataupun memberitahukan aturan yang sudah dibuat oleh Presiden pada tahun 2019 kepada seluruh masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswa yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Nah, ketika peraturan tersebut sudah banyak yang mengetahui, nanti secara perlahan tapi pasti akan penggunaan bahasa Indonesia akan stabil dan bahkan lebih meningkat di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat yang mengetahui tentang ataupun yang paham akan dunia pendidikan. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mempertahankan bahasa Indonesia di tengah pandemi. Untuk mempertahankan bahasa Indonesia di tengah pandemi sendiri, itu lebih fokus ke keluarga dan pendidik. Mungkin pendidik ketika bertatap muka dengan siswanya yang bisa dikatakan 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali, itu bisa membicarakan ataupun berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan mewajibkan anak-anak tersebut berlatih bahasa Indonesia di rumah dengan alasan supaya bahasa Indonesia tersebut itu tertanam sejak dini. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena jujur, apakah ini di lingkungan saya saja ataupun di lingkungan teman-teman semua, akang-akang ataupun teteh-teteh, itu untuk guru-guru sendiri, itu ketika mengajar, itu menggunakan kebanyakan ataupun hampir 90% menggunakan bahasa daerah. Jadi anak-anak tidak mengetahui ataupun menyontoh guru yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan anak-anak pasti memandang guru itu orang yang sempurna, orang yang patut dicontoh. Nah, ketika guru tersebut memberikan contoh ataupun menggunakan bahasa daerah yang dominan dalam pengajarannya, pasti anak-anak tersebut akan terbiasa menggunakan bahasa daerah yang sering diungkapkan oleh guru tersebut. Ini tidak membatasi ya untuk masalah bahasa daerah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita lebih menerapkan lagi sampai anak didik di sekolah dasar ataupun di TK gitu. Itu yang bisa saya sarankan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Sahrul Ramadan. Tes, apakah suara saya terdengar? Iya. Sebelumnya mohon maaf karena ada beberapa kendala. Tadi sudah sampai ke Kang Sahrul Ramadan. Selanjutnya saya persilakan Kang Ilmiawan Ilham untuk memberikan tanggapan. Silakan Kang Ilmiawan. Terlebih dahulu ya tadi. Sekarang mungkin lebih karena tadi sudah penggunaan pengaruh bahasa asing yang masuk di forum webinar. Selanjutnya mungkin seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah ada beberapa mungkin cukup banyak sekolah-sekolah internasional yang mengklaim bahwa dirinya sekolah internasional karena sudah menguasai bahasa asing. Nah, tanggapan dari Kang sendiri itu seperti apa tentang beberapa sekolah di
beberapa sekolah di Indonesia yang mengklaim bahwa beberapa di Indonesia itu sudah mengklaim bahwa sekolahnya adalah sekolah internasional sudah menguasai bahasa asing. Silakan Kang Ilmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masalah atau untuk sekolah internasional itu, menurut saya sekolah internasional itu bukan hanya sekolah yang semua siswanya ataupun dalam sekolahnya itu bisa berbahasa asing. Kenapa? Karena sekolah internasional itu tidak hanya diukur dari bahasanya saja. Ketika satu sekolah itu hanya bisa berbahasa asing ataupun bisa berbahasa asing, sekolah itu belum cukup toh ketika disebut sekolah internasional. Karena untuk sekolah internasional itu memang salah satunya itu menguasai bahasa asing. Nah, dalam sekolah internasional itu biasanya yang diutamakan itu, oke lah kita ketahui bahwasannya sekolah internasional itu bayarannya mahal, seperti itu kan. Yang kedua itu fasilitasnya memadai. Nah, yang diukur oleh pemerintah ataupun oleh orang lain atau orang banyak di Indonesia, bahwasannya sekolah internasional itu adalah sekolah dengan berbahasa nasional dan sarana prasarana ataupun sekolahnya itu yang elit, seperti itu. Nah, sebetulnya menurut saya untuk sekolah internasional sendiri itu yang kurikulumnya itu sudah pas ataupun sudah memenuhi standarisasi ataupun sudah melakukan atau sudah sudah berstandar internasional. Maksud internasional tersebut itu pendidikannya bagus. Nah, untuk di Indonesia sendiri menurut saya salah satu sekolah ataupun yang disebut sekolah internasional itu belum memenuhi pendidikan tersebut, karena pendidikan di Indonesia itu mengkritisi bahwasannya pendidikan kita itu masih kurang, meskipun sekolah itu dinamakan sekolah nasional atau nasional, sekolah internasional. Nah, jadi menurut saya dari oke lah bagus untuk sekolah internasional, tapi ketika kita itu memiliki sekolah internasional ataupun di Indonesia ada sekolah internasional, seharusnya sebelum ke sana Indonesia itu harus lebih mendahulukan sekolah nasional. Balik lagi kepada bahasa Indonesia, oke lah untuk bahasa Indonesia di kita itu masih kurang. Seperti yang dijelaskan bahwasannya bahasa di Indonesia itu kan salah satu penumbuh bahasa Indonesia ataupun yang bisa menghidupkan bahasa Indonesia dari faktor lingkungan. Tapi ingat kawan-kawan bahwasanya dari faktor lingkungan juga bisa menurunkan bahasa Indonesia. Contohnya ketika kita di daerah nih, ketika kita sering berbahasa daerah ataupun rekan-rekan ada yang berbicara bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia. Nah, malah suka ada yang menjadi olok-olokan, lah kamu sesoan atau bagaimana lah ketika kita itu berbicara bahasa Indonesia. Nah, dari sana bahasa Indonesia bisa turun. Nah, untuk ke taraf internasional itu menurut saya masih berat. Kenapa? Karena di Indonesia itu sekolah internasional itu hanya eksistensi tanpa memikirkan substansi. Nah, itu sebagai catatan pemerintah ataupun dari dinas pendidikan ataupun ya itu harusnya sebelum menerapkan ataupun mengklaim ataupun menegaskan bahwa itu sekolah internasional, kita cross check terlebih dahulu, jangan asal sekolah ini internasional karena dia bisa berbahasa asing. Nah, menurut saya berbahasa asing juga itu belum memadai lah untuk disebut dengan sekolah internasional. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ilmiawan Ilham. Tadi sudah memberikan tanggapan terkait beberapa sekolah di Indonesia yang sudah mengklaim sekolah internasional. Dan yang paling menarik adalah bahwa ketika sekolah internasional itu lebih mengutamakan tidak seharusnya mengutamakan terlebih dahulu eksistensi daripada substansinya. Nah, kita masih membutuhkan tanggapan. Ini mungkin dari calon guru, Ibu Guru Teh Atika Abur tadi sudah memberikan
Nah, bagaimana nanti mungkin sebagai sektor pendidikan yang notabene bahasa Indonesia itu dari mulai SD maupun sampai perkuliahan itu sudah ada. Nah, bagaimana cara menerapkan atau memberikan kepercayaan diri bagi peserta didik yang mungkin saat ini lebih suka dengan bahasa asing agar mereka percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Muhammad Sofyan Alamsyah selaku Ketua Umum dari HMBSI yang telah mengadakan sebagai tuan rumah sekaligus yang mengadakan acara ini sebagai salah satu wadah yang mempertemukan kita seluruh ketua-ketua umum yang ada di wilayah Jawa Timur. Tanggapan saya terkait dengan pengembangan bagaimana kita sebagai seorang pendidik dalam memberikan gambaran atau pengembangan untuk para murid-murid. Yang pertama, mungkin di sini bisa kita lihat bahwa faktor internal dan eksternal itu sangat berpengaruh ya. Yang dimana dari faktor internal ini bisa kita lihat dari lingkungan dia. Lingkungan ini artinya lingkungan keluarganya, bagaimana kehidupan sosial dia sehari-hari, dengan siapa dia belajar. Di situ bisa berpengaruh untuk bagaimana proses pembelajaran dari murid itu sendiri. Peran kita sebagai guru di sini kita memberikan gambaran yang benar-benar suatu ilmu pembelajaran yang benar-benar membuat anak itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Bukan dalam artian bahwa konsep pembelajaran yang kita berikan harus diberikan sedemikian rupa sehingga memberikan tanggapan atau respon positif kepada anak itu sendiri sehingga dia tertarik dalam proses pembelajaran itu. Selain itu juga mungkin pemakaian bahasa yang kita gunakan juga harus lebih diatur atau digunakan bahasa-bahasa yang emang harus sesuai dengan rentang usia dari anak-anak itu sendiri. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Atika tadi sudah memberikan tanggapan dan ini juga sebagai salah satu ilmu tambahan bagi kita nanti seorang pendidik bagaimana cara memberikan atau melestarikan bahasa Indonesia serta memberikan semangat kepada siswa kita agar bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya masih dengan calon ibu guru Teh Agnia dari Universitas Negeri Semarang. Bagaimana Teh cara kita tadi hampir sama dengan Teh Atika, bagaimana mungkin ada cara lain dari Teteh agar bahasa Indonesia itu bisa dilestarikan oleh peserta didik dan peserta didik istilahnya tidak ada gengsi untuk menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para ketua umum HMBSI yang ada di forum diskusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para tamu undangan. Baiklah, menanggapi bagaimana cara kita sebagai calon pendidik mengutarakan kepada peserta didik bahwa bahasa Indonesia itu harus kita lestarikan, harus kita gunakan untuk bahasa sehari-hari. Baiklah. Yang pertama itu balik lagi kepada diri kita sendiri, kita sebagai calon pendidik yang nantinya akan menjadi seseorang yang ditiru oleh peserta didik, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar terlebih dahulu. Seperti yang dibicarakan oleh Kang siapa tadi, ya di universitas saya juga ada beberapa dosen yang masih menggunakan bahasa daerah. Terkadang mereka entah itu keceplosan atau sengaja mereka menyebutkan bahasa daerah tersebut. Padahal di kelas tersebut ada mahasiswa yang dari luar bahasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, halo apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh. Iya terdengar. Yang kedua, menanggapi kelas internasional, menurut saya di kelas internasional ini tidak tidak dipungkiri ada hal positif dan negatifnya.
ada beberapa kelas internasional yang tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Mereka tidak menghilangkan identitas bahasa Indonesia itu tersendiri. Contohnya ada di jurusan saya sendiri sudah ada kelas internasional, sudah dibuka kelas internasional. Tetapi kami tidak menghilangkan identitas kami sendiri. Misalkan 40% dosen mengajar menggunakan bahasa Inggris, 60% sisanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk sekolah internasional sendiri sebenarnya tidak booming di masa sekarang saja. Pada masa dulu juga sudah ada terbangun 50 tahun yang lalu Jakarta Intercultural School. Itu sudah berdiri 50 tahun yang lalu. Sekolah itu memang mengangkat bahwa sekolahnya jenjang internasional, tetapi mereka tidak menghilangkan identitas dirinya bahwa mereka berasal dari bahasa Indonesia. Seperti itu. Selain itu, menurut saya menguasai bahasa asing itu memang tidak ada salahnya karena tuntutan dunia kerja di kancah global dan mengharuskan menguasai bahasa asing. Namun bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia sendiri. Sebenarnya tidak apa-apa, yang terpenting tidak menghilangkan identitas diri bahwa kita berasal dari Indonesia, seperti itu. Baik. Terima kasih Teh Agnia tadi sudah memberikan pandangan, dan yang cukup menarik adalah tidak ada salahnya bahwa bahasa Indonesia itu diikuti dengan bahasa asing, di mana kita terus belajar bahasa Indonesia dan kita juga menguasai bahasa asing, terutama juga kita menguasai bahasa daerah seperti itu ya Teh. Terima kasih Teh Agnia. Saya masih butuh tanggapan satu lagi dari Kang Ibdaus Sobirin. Beliau merupakan Ketua Umum Himapro di PBI dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Silahkan Kang untuk memberikan tanggapan terkait keadaan sekolah internasional sekarang maupun tentang fenomena bahasa Indonesia di sektor pendidikan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari MC yang sudah, atau moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pendapat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk semuanya. Dari saudara-saudaraku dari sebangsa dan setanah air yang pada sore hari ini semua kita sudah berbahagia. Izinkan perkenalkan saya di sini tentu saja, nama saya Sopir. Saya dari Ketua Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Ya mungkin saya dari Jawa Timur, tadi juga ada dari Madura juga. Ya. Kami dari Jawa Timur, salam kenal juga yang Jawa Barat. Ya perkenalkan, itu singkat saja perkenalan dari saya, langsung saja. Sebenarnya dari pendapat saya terkait dengan adanya klaim dari sekolah internasional, ya itu sebenarnya itu saya beranggapan tidak apa-apa adanya sekolah internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi mengenai klaim ini kita bisa melegitimasi, ya, apa saja, dan itu tidak ada masalah. Tinggal perspektif tiap orang saja mau memberi jempol terhadap klaim tersebut atau tidak. Kalau sekolah internasional hanya dimaknai penguasaan bahasa asing, begitu amat sempit. Apalagi kalau sekolah internasional adalah bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, itu semakin sempit. Sekolah internasional adalah sekolah yang orientasi kurikulum, pola pembelajaran, cara pengajaran itu berorientasi ke global atau berorientasi pada kurikulum pendidikan di suatu negara yang dianggap ideal, katakanlah Nah, jadi sekolah internasional yang hanya pada orientasi penggunaan bahasa Inggris pada kegiatan pembelajaran itu masih klaim yang sangat sempit. Bahkan ekstrimnya, kalau sekolah
yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia atau Jawa, tapi siswanya dilatih untuk berdialektika dan berpikir kritis, itu sudah pola internasional. Begitu dari pendapat saya atau tanggapan saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Muhammad Ibdaus Sobirin tadi sudah melengkapi pendapat terkait klaim sekolah internasional dan bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam melaksanakan atau melestarikan bahasa Indonesia terhadap peserta didik. Nah, alhamdulillah 12 orang-orang hebat para ketua umum sudah memberikan tanggapan terkait tadi. Mungkin memang kita ingin berlama-lama, ingin berpanjang-panjang berdiskusi bagaimana terkait fenomena bahasa kali ini, namun karena kita terikat atau terbatas oleh waktu, jadi untuk sesi saat ini saya cukupkan untuk pandangan dari para ketua umum. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi, karena selanjutnya merupakan sesi tanya-jawab. Saya persilahkan untuk satu orang penanya jika ada yang ingin ditanyakan, baik terkait tadi yang telah disampaikan maupun fenomena bahasa Indonesia saat ini. Pertanyaan ini bisa diajukan untuk dikhususkan untuk para ketum ataupun secara umum. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan jika rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Saya. Siapa ya? Saya. Oh iya, Kang Taufik, silakan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, khususnya yang ada di ruangan Zoom ini. Kalau fenomena pergeseran bahasa ini tidak dapat dibendung atau tidak dapat dihindari, faktor sosiolinguistik seperti apa yang akan kita hadapi? Seperti itu sih. Baik, terima kasih. Tadi masih dari Kang Taufik ya. Saya bingung, jadi ini mau ke siapa yang jawab terlebih dahulu. Jadi silahkan saja untuk rekan-rekan semua jika ada yang ingin menjawab terkait bagaimana nanti pengaruh sosiolinguistik jika fenomena bahasa ini tetap ada dan mungkin bisa menjadi parah ya terkait fenomena bahasa ini. Saya silakan. Ya, silakan. Baik dari para ketua umum maupun rekan-rekan di sini, jika ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Kang Taufik. Saya boleh jawab? Silakan. Ya, terima kasih Kang Taufik ya untuk pertanyaan bagaimana jika pergeseran bahasa Indonesia ini tidak dapat dibendung dalam hal sosiolinguistik. Mungkin menurut saya ketika kita membahas tentang sosial penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan masyarakat, ketika bahasa Indonesia sudah jarang digunakan dengan beralihnya kepada bahasa-bahasa gaul, bahasa slang, bahasa asing, itu akan menyebabkan hilangnya jati diri suatu daerah, bahkan suatu bangsa. Ketika pergeseran itu tidak dapat dibendung, tentu akan adanya kehilangan bahasa dalam suatu masyarakat. Ketika kita berada di Indonesia, tentunya bahasa Indonesia harus kita pertahankan, terlepas itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerahnya. Nah, ketika bahasa asing itu masuk, tidak dapat dibendung, tentu jika kita melihat positif dan negatif, ada saja hal positif yang kita dapatkan. Namun itu jawaban saya ketika kita berbicara tentang hal negatif, tentu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah tertuang dalam Sumpah Pemuda yang ketiga, Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, itu akan hilang.
Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andika Pangestu. Tadi sudah menanggapi pertanyaan dari Kang Taufik. Ternyata kembali lagi kepada kita bagaimana kita seorang bahasawan atau penggerak bahasa itu memanfaatkan memanfaatkan bahasa dalam situasi yang memang cukup krusial jika menghadapi fenomena-fenomena bahasa. Saya persilakan untuk satu tanggapan lagi, mungkin dari tadi pertanyaan Kang Taufik, saya persilakan. Silahkan satu tanggapan lagi mungkin. Baik, ada tanggapan lain mungkin untuk tadi pertanyaan dari Kang Taufik atau memang sudah cukup? Baik, jika sudah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.26, artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi diskusi dan kegiatan klinik bahasa dan sastra Indonesia yang diselenggarakan oleh HMBC FKIP Unpas. Sebelumnya saya mengingatkan untuk rekan-rekan semua, silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tercantum di kolom komentar, kolom chat di Zoom. Silakan jika rekan-rekan yang masih ada di ruangan Zoom untuk mengisi daftar hadir sebelum kita menutup pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah kegiatan klinik bahasa dan sastra Indonesia yang membahas dan berdiskusi terkait fenomena bahasa Indonesia telah selesai dilaksanakan, namun memang sangat berat hati. Yang sangat diharapkan adalah kita dapat bertatap muka langsung, berdiskusi secara langsung, membedah fenomena bahasa Indonesia yang terjadi saat ini, serta kita saling memberikan tanggapan, saling memberikan solusi secara langsung dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun karena terbatas oleh waktu dan situasi saat ini, kita hanya bisa berjumpa sampai saat ini saja, dan mari kita berdoa bersama-sama dan berharap bahwa kita dapat berdiskusi secara tatap muka dan dalam keadaan yang sudah baik seperti itu. Saya mewakili panitia atau penyelenggara dari KBSI ini mengucapkan sangat banyak terima kasih untuk rekan-rekan semua, terutama untuk para ketua umum yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya mewakili penyelenggara yang lain mengucapkan sangat terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat, serta tanggapan-tanggapan serta motivasi-motivasi lain itu menjadi wawasan baru atau ilmu baru bagi kita semua. Dan saya juga sebagai panitia dan mewakili penyelenggara yang lain mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ketua umum maupun kepada para hadirin yang sudah bergabung dalam pelaksanaan KBSI ini, jika selama pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, serta ketersediaan atau keterbatasan yang ada dalam kegiatan KBSI kali ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya mohon untuk seluruh rekan-rekan yang berada di ruangan Zoom ini, untuk membuka kameranya terlebih dahulu, kita dokumentasikan kegiatan ini sebagai kenang-kenangan suatu saat nanti bahwa kita sudah berdiskusi, saling memberikan tanggapan, ataupun ini sebagai simpanan kita jika nanti kita di jalan ataupun di tempat yang lainnya bertatap muka, kita saling sapa dan saling berdiskusi kembali. Jadi silakan untuk rekan-rekan semua untuk membuka kamera Zoom-nya, kita akan mendokumentasikan. Baik, silakan bagi yang belum. Baik, kita mulai dari slide pertama di layar saya. Silakan untuk bersiap-siap. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di layar kedua, untuk bersiap-siap, yang mana saja mungkin ini, karena di layar saya berbeda-beda.
1, 2, 3. Selanjutnya di layar ketiga. Siapa saja ini? Kita mulai saja. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita dapat bertatap muka, berdiskusi secara langsung, dan kita berdoa bersama-sama maupun bergerak bersama-sama agar bahasa Indonesia ini tetap dilestarikan dengan baik, tetap ada dalam lingkungan atau negara Indonesia, dalam pelestariannya demi ketercapaian atau kelestariannya bahasa Indonesia, baik untuk saat ini dan masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri kegiatan kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kang Teteh. Nuhun.